Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Pertama, victory, kemenangan, kesuksesan, pencapaian. Lalu yang berikutnya, appreciation, apresiasi, penghargaan, diapresiasi, mendapat perhatian, mendapat atensi. Kayak mungkin kamu mencapai sesuatu, mungkin kayak ada orang-orang di sekitar kamu yang menghargai kamu, keberadaan kamu di hidup mereka gitu, menghargai keberadaan kamu di lingkungan kerja. Jadi kayak aku melihat mungkin ini tema yang nyambung, mungkin enggak gitu. Jadi ketika kamu mencapai sesuatu, ketika kamu upgrade diri kamu gitu, ketika kamu naik jabatan, contohnya aja biar gampang gitu ya. Kayak orang bilang selamat ya, terima kasih atau kamu hebat, kamu sukses, hal-hal semacam itu gitu. Mereka menunjukkan kekaguman, menunjukkan bahwa ya ada loh kualitas dalam diri kamu gitu. Nah kalau misalnya temanya nggak nyambung gitu ya, pertama tentu saja kayak ada tema tentang kesuksesan, keberhasilan, pencapaian, kemenangan ya. Mungkin ada suatu problem, tantangan yang kamu hadepin, terus sekarang kamu menemukan jalan keluar, perlahan-lahan solusinya kelihatan, perlahan-lahan ada bantuan datang gitu. Dengan victory di sini. Jika ada tantangan, kamu bisa keluar sebagai pemenang gitu. Terus tema apresiasi ini pertama, gini ya, mungkin itu bisa datang dari orang di sekitar kamu atau tema lainnya adalah kayak gini, ketika kamu mensyukuri atau berterima kasih kepada Tuhan semesta apapun yang kamu yakinin gitu. Rasa syukur kamu itu dengan apa yang kamu punya, dengan apa hal-hal yang ada di hidup kamu kamu bisa syukurin, itu akan mengundang lebih banyak lagi rasa syukur gitu. Itu akan membuka pintu untuk hal-hal baiknya yang lain gitu. Hal-hal baik yang lain untuk datang ke hidup kamu. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tarotnya. Bisa dimengerti sih kalau di situ ada tema victory, kemenangan, kesuksesan. Nah, tema Five of Pentacles ini, pertama, ini tuh rasa kurang, kayak merasa nggak cukup, nggak punya. Dalam artian kayak melihat diri tuh kayak kayak ada kurangnya gitu, kayak nggak pantas atau merasa kok diriku begini sih, memberikan dialog-dialog yang kritikal atau kejam gitu sama diri kita misalnya, kok nggak cantik, nggak ganteng, nggak pinter, nggak ada yang mau sama gue, hidup gue gagal mulu dalam percintaan, kerjaan gue gitu-gitu aja. Dialog-dialog semacam itu ya, dengan Five of Pentacles gitu. Lalu tema lainnya memang ada tantangan yang dihadapi yang berhubungan dengan mungkin pekerjaan, mungkin keuangan, mungkin bisnis gitu. Nah, ini menjadi tema besar kamu gitu ya. Jadi ada sesuatu tema yang mungkin berhubungan dengan pikiran, karena ini tadi kalau rasa kurangnya itu lebih kepada pikiran gitu. Kita memberi dialog-dialog yang kadang lebih kompleks, lebih kejam dari kenyataan yang sesungguhnya tentang diri kita sendiri gitu. Lalu di posisi blessing, aspek yang positif ada Page of Wands. Bisa ada komunikasi, kabar yang kamu tunggu, terus bisa jadi juga kayak ada sesuatu hal yang bikin kamu mungkin optimis lagi, mungkin semangat lagi, mungkin kayak um, rasanya cerah lagi gitu, berwarna lagi dunia ini gitu ya. Tadi mungkin ada hubungannya gitu dengan progres, dengan solusi, dengan pertolongan. Jadi kayak terasa ringan gitu, mulai bisa optimis lagi, mulai merasa semangat lagi gitu, melihat dunia lebih cerah ya, dengan Page of Wands di aspek yang positif. Di posisi tantangan, hati-hati ya tadi dengan tema si Page of Pentacles ini, karena itu bisa jadi sesuatu yang bikin kita stagnan loh. Itu ya, berputar-putar di tempat yang sama. Dan bisa jadi itu malah jadi kenyataan gitu, malah jadi filter kamu melihat dunia dengan devil. Itu sesuatu ikatan, suatu rantai yang perlu kamu putus. Itu ya. Ketika devil jadi tantangan, bisa jadi tadi perhatikan dialog kamu, bisa jadi ada situasi atau dinamika yang rasanya seperti berputar-putar di tempat yang sama, ada belenggu, ada
hal-hal yang sifatnya godaan gitu. Ada juga yang seperti apa ya? Sebenarnya itu menghambat pertumbuhan kamu. Sebenarnya itu mengurangi produktivitas kamu atau kamu bisa lebih banyak melakukan hal-hal yang positif tapi ada nih satu hal atau mungkin beberapa hal gitu dan justru memberatkan langkah kamu dan ini sebuah reminder, sebuah pengingat untuk kamu perhatikan apa nih hal-hal tertentu kayak kamu mulai um, mengapa ya mengaudit kehidupan gitu apa sih kebiasaan-kebiasaan hubungan-hubungan tertentu yang rasanya berputar-putar di tempat yang sama yang rasanya itu menghambat pertumbuhan kamu kamu mulai mungkin ditulis gitu jadi kamu lebih sadar oh iya ternyata selama ini kayak aku ngasih energi ngasih waktu ngasih apa ya ngasih kuasa dalam tanda petik untuk hal ini atau situasi ini untuk atas diri aku gitu terus di posisi sarannya adalah dengan Knight of Swords ini tuh energi spontan, energi yang berani gitu. Mungkin dibutuhkan keberanian untuk menghadapi hal ini. Yang stagnan, yang berputar-putar di tempat yang sama, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu, dialog-dialog tertentu. Kayak misalnya, um, apa ya, kayak sesimpel gini, aku bisa loh. Aku bisa untuk bertumbuh, aku bisa untuk berkembang, aku bisa dapetin hal-hal yang aku mau. Gitu. Aku bisa menghadapi apapun yang ada di depan aku. Ini Knight of Swords pesannya seperti itu untuk jadi berani, untuk berani menghadapi keadaan, berani menghadapi tantangan, berani speak up, berani berbicara, menyampaikan hal-hal yang perlu dibicarakan, itu ya. Dan juga kadang gini, perlu melakukan hal-hal yang sekali-sekali aja gitu, spontan. Kalau spontannya sering itu namanya impulsif, gitu. Buat apa? Gitu melakukan sesuatu hal yang kayak menambah warna aja gitu di hidup kamu. Karena bisa dimengerti kadang kamu bisa terlalu nyaman dengan ritmenya kamu, dengan apa ya day to day life kamu maunya gitu aja. Maunya di rumah, maunya circle-nya gitu aja, maunya rutinitas tiap harinya sama aja gitu. Nah, dengan entahlah dengan Night of Swords di sini kan aku merasanya sekali-sekali melakukan hal-hal yang berbeda. Gitu. Misalnya, contoh aja nih biar gampang. Kayak kalau misalnya kamu pulang dengan kendaraan pribadi gitu, kamu punya jalur tertentu. Coba lewat rute atau jalur yang berbeda. Gitu. Atau misalnya kamu nggak pernah nih mau diajak ketemu dadakan gitu. Sebenarnya ada momen-momen di mana kamu bisa, cuman kayak kamu males aja. Coba sekali-sekali ketemu dadakan sama teman kamu gitu. Atau um, kalau misalnya kamu di kantor tiba-tiba, makan siang di luar yuk. Kamu iyakan sekali-sekali. Entahlah, mungkin kamu akan menemukan sesuatu dengan momen-momen seperti itu. Terus di waktu yang akan datang ada Six of Cups tentang masa lalu. Gitu. Entahlah orang dari masa lalu datang kembali, ataukah tentang memori masa lalu yang kembali muncul ke permukaan, sesuatu yang kamu perlu bereskan tentang masa lalu. Tapi nanti ini kita akan konfirmasi lebih lanjut ya. Five of Pentacles dengan Queen of Cups. Mungkin ini bukan buat semuanya, tapi kayak um, kayak mungkin untuk sebagian teman-teman tumbuh dengan orang tua yang NPD gitu. Jadi itu cukup banyak mempengaruhi mungkin kepercayaan diri, cara teman-teman melihat diri sendiri gitu, punya dialog-dialog internal. Jadi juga um, apa ya, menilai diri itu jadi rendah gitu atau kayak berpengaruh sama kepercayaan diri, makanya rasanya kurang gitu. Kayak tadi yang aku kasih contoh, kenapa gue nggak cantik, gue nggak ganteng, gue gagal mulu, nggak ada yang bisa dibanggakan dari diri gue, kerjaan gue biasa-biasa aja atau mungkin gue sekarang nggak punya kerjaan, teman-teman gue udah pada sukses gue belum. Nah, contohnya seperti itu ya. Kayak tumbuh dengan orang tua NPD itu memang menimbulkan apa ya luka tertentu gitu. Tapi jangan sampai cerita kamu gitu berhenti di situ. Jadi makanya tadi kayak ada tema Six of Cups di sini. Kayak ada sesuatu hal dari masa lalu yang perlu dibereskan.
Mungkin nggak perlu ketemu atau ngomong langsung dengan orang itu. Tapi gimana ketika kamu ikhlas melepaskan dan juga belajar untuk kamu punya cerita yang berbeda, punya dialog yang berbeda tentang diri kamu. Oke, page of wands. Ada gini ya dengan four of wands di sini sebagai konfirmasinya. Karena four of wands ini kan kayak tentang suatu hubungan romantis yang berlanjut ke tahapan lebih serius, tentang perayaan, tentang lembaran baru yang dimulai. Makanya tadi kayak ada tema-tema. Kamu semangat, kamu optimis lagi, kayak ada rasa yang baru gitu, kayak mencerahkan hari ya dengan warna dominan kuning ini kayak ada sesuatu yang cerah gitu ya. Dan ini di aspek yang positif. Nih, dengan Devil ada Page of Pentacles. Page of Pentacles itu energi murid, bukan dalam artian kamu sekolah lagi. Enggak, tapi orang yang punya pikiran yang terbuka, selalu mau mengerti, selalu mau belajar, selalu mau melihat dari angle yang berbeda gitu. Terus di sini di posisi advice, Knight of Swords sama Seven of Cups. Gini, Seven of Cups itu bisa berbicara tentang ilusi, kabut di pikiran, kayak tidak bisa melihat sesuatu hal dengan jernih gitu. Terus banyak pilihan juga bisa bingung. Nah, mungkin akan ada momen di mana teman-teman dihadapkan pada pilihan gitu. Makanya ada tema berani gitu. Gak memilih, gak mau menghadapi pilihan atau membuat pilihan atau membuat keputusan. Kayaknya ini hal yang signifikan sih, makanya mungkin menghindar, mungkin gak mau dihadapin, tapi ini sesuatu yang perlu teman-teman hadapin ya. Juga tadi melihat dari angle yang berbeda, terus jujur sama diri sendiri. Apa hal-hal gini, apa hal-hal yang menjadi prioritas kamu, yang pantas dapat energi kamu, waktu kamu, gitu. Dan itu sesuatu yang perlu ini kamu utarakan, ataupun kalau misalnya nih orang nggak bisa diajak ngomong, jaga jarak, ya. Nih tadi dengan tema masa lalu, dengan Queen of Swords, mungkin dari reading ini ada sesuatu yang kena gitu, atau mungkin dari tempat lain. Yang jelas hal dari masa lalu ini sekarang kamu udah punya persepsi yang berbeda, gitu. Atau mungkin kamu sudah belajar jaga jarak, atau kamu sudah belajar untuk membicarakan apa yang mengganggu kamu. Karena Queen of Swords itu orang yang sudah berpikir dengan jernih, dia tenang di tengah. Kondisi apapun tidak terbawa emosi, jadi keputusannya dalam kondisi, maksudnya dia membuat keputusan walaupun mungkin kondisinya nggak oke, mungkin faktor emosi mempengaruhi, tapi dia tetap bisa berpikir jernih gitu. Terus juga dia membatasi siapa aja orang-orang atau situasi yang dapat akses ke dia. Jadi kalau misalnya ini tentang orang dari masa lalu, mungkin mau datang lagi, mungkin kamu punya orangnya masih ada sekarang, tapi kamu kayak ada ganjelan, ada sesuatu yang masih nggak enak nih, atau kamu simpan sendiri tentang orang ini, tentang situasi ini. Tadi dengan Queen of Swords, jaga jarak, diomongin atau di-cut sekalian gitu. Oke, semoga readingnya nggak terlalu abstrak ya, tapi itu aja sih yang perlu aku sampaikan dari reading kali ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!